Baik, kita mulai saja ya. Nanti sambil kita tunggu kawan-kawannya, siapa tahu ada yang bisa hadir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa namanya, ini ada sebuah cerita ini sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke sesi, saya ingin sedikit bercerita. Tentunya kita pernah memiliki handphone baru ya. Jadi cerita saya kutip dari rekan dosen juga, tapi mungkin dengan cerita ini bisa dapat inspirasi lah ya. Jadi setiap kita saat ini mesti pernah lah memiliki handphone baru ya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita punya handphone baru gitu, kira-kira yang akan kita lakukan apa, Bima? Biasanya apa ya? Apa ya, Pak ya? Handphone Kita baru punya ya? handphone baru nih. Apa biasanya? Di setting-setting dulu, Pak. Di setting-setting dulu ya. Di kartu segala macam. Dilihat fiturnya apa gitu ya. Ya, Jadi betul, Pak. saya punya rasa penasaran lah ya. Ya, betul. Karena mungkin karena baru, bahkan mungkin apa namanya, bangun tidur juga handphone dulu yang dipegang kan, dilihat. Iya. Nih. Nah, apa namanya? Nah, kira-kira untuk mata kuliah juga, kalau misalkan bisa diperlakukan seperti handphone baru lah ya, atau apapun lah yang perangkat baru gitu kan. Kalau misalkan kita punya perangkat baru tadi kan, kita utak-atik, lihat settingannya bagaimana, kita kulik-kulik lah ya. Nah, saya sih berharap dengan mata kuliah ini juga seperti itu gitu kan. Jadi apapun lah mata kuliahnya, ketika apa namanya itu menjadi sesuatu yang baru, ya silakan dieksplor gitu kan. Karena mungkin kalau hanya di kelas saja tidak maksimal ya kan. Penelitian mengatakan paling yang diserap ilmu di kelas itu 5 nggak nyampe 10% lah gitu kan. Sisanya itu biasanya mahasiswa gitu kan melakukan eksplorasi, cari ini sendiri gitu. Nah, kira-kira ya seperti itulah gitu kan. Karena mata kuliah ini ya hanya teori dan praktek sih sebenarnya ya. Tuh. Mungkin itu untuk pembukanya. Nah, kita akan masuk kepada materi berikutnya. Saya akan share dulu. Saya mau buka LMS ya. Oke, sudah terlihat apa yang saya share? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Pada minggu keempat ya. Nah, di minggu keempat ini kita akan bahas tentang algoritma decrease dan conquer. Oke. Oke, saya langsung masuk ke materinya. Oke, nah pada
materi kali ini, apa sih sebenarnya yang kita mau bahas apa gitu kan. Nah, di materi kali ini adalah yang mau kita bahas itu adalah sebuah algoritma yang namanya decrease dan conquer. Kemudian nanti apa yang diharapkan gitu kan. Apa yang diharapkan yang dapat dicapai pada materi kali ini. Yang diharapkan adalah nanti mahasiswa, rekan mahasiswa itu memiliki konsep dasar, memiliki sebuah konsep apa sih algoritma decrease dan conquer itu. Kemudian setelah konsep itu dipahami, dia bisa mengimplementasikannya, bisa mencari apa namanya kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan algoritma ini. Nah, kira-kira seperti itu ya, yang kita harap bisa dicapai. Kemudian saya akan masuk ke pengantar. Nah, sama seperti apa namanya algoritma sebelumnya pada minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu kita bicara divide dan conquer. Ini sedikit saya ulas kembali. Kalau divide dan conquer itu dibagi, kemudian dibagi-bagi, kemudian disusun kembali. Nah, kalau apa bedanya dengan decrease saat ini ya kan? Decrease dan conquer. Nah, metode ini adalah sebuah metode atau sebuah algoritma yang dilakukan pertama adalah mereduksi. Mereduksi itu artinya mengurangi ya, dikurangi, direduksi. Nah, apa yang direduksi? Yang direduksi adalah persoalannya, ya kan? Persoalannya itu nanti dikurangi dulu menjadi beberapa sub persoalan. Oke. Selanjutnya proses yang dilakukan selanjutnya adalah hanya satu sub persoalan saja. Jadi mungkin ini hampir sama dengan yang divide yang lalu ya. Jadi dibagi, tetapi bedanya adalah kalau divide itu tekniknya dibagi, cuman dua bagian ini tetap digunakan. Nah, bedanya kalau di kris ini hanya satu bagian saja yang digunakan. Kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Kalau divide itu dua-duanya digunakan setelah dibagi, tapi kalau di kris ini setelah dibagi atau direduksi, dikurangi ya, itu hanya satu subbagian saja yang digunakan. Nah, itu perbedaannya, intinya di situ. Kemudian selanjutnya adalah Pak, tahapan apa saja nih yang dilakukan pada saat kita menggunakan algoritma ini? Yang pertama adalah, yang pertama tentu saja dilakukan decrease. Decrease itu apa? Decrease itu mereduksi, mengurangi, bisa, membagi juga bisa. Apa itu? Yang dikurangi adalah persoalannya. Nanti kita akan melihat contoh persoalannya pada kasus di sini. Nah, dibagi, sebentar, ada yang masuk. Saya stop dulu ya. Artinya ada yang masuk ya. Rafiza. Oke. Sudah masuk belum Rafiza? Tadi saya izinkan apa saya tolak? Oh, sudah. Oke. Oke. Selamat datang Rafiza. Iya, Pak. Oke. Ini kita sudah mulai ya. Kita sudah mulai. Jadi nanti mungkin ada yang miss, ada yang tertinggal. Jadi sebenarnya bisa dilihat di video nanti ya. Setelah ini nanti saya upload. Termasuk dengan video minggu lalu. Oke. Kita lanjut saja dulu ya. Iya, Pak.
Nah, saya lanjutkan lagi. Sebentar. Nah, tadi sampai di bagaimana algoritma decrease dan conquer ini bekerja. Yang pertama adalah dia tentu saja melakukan decrease. Dia melakukan reduksi. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, pertanyaannya Pak, apa yang direduksi? Nah, yang direduksi adalah persoalannya. Bagaimana Pak caranya? Caranya adalah dengan membagi bagian tersebut menjadi lebih kecil. Nah, tadi saya sampaikan bahwa algoritma ini sebenarnya sama seperti divide ya, divide dan conquer yang minggu lalu ya. Kalau divide kan dibagi, kemudian setiap bagiannya digunakan, ya kan? Kemudian setelah itu dikumpulkan kembali. Pertanyaannya, bedanya apa Pak dengan yang decrease? Kalau decrease ini dia dibagi atau dia dikurangi, tetapi selanjutnya yang digunakan adalah salah satu dari bagian yang sudah dikurangi tersebut. Jadi tidak dua-duanya digunakan. Oke, nanti kita lihat soalnya seperti apa. Itu yang pertama tahapannya. Yang kedua adalah di conquer. Sama seperti algoritma sebelumnya, conquer ini ya disusun kembali, dilihat, oke, apa yang mau dilakukan setelah dibagi. Jadi proses berikutnya ya disusun kembali seperti itu. Intinya conquer seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke implementasinya. Oke, nah di sini ada contoh seperti ini. Ini ada contoh, oke, ini lihat di sini ya. Misalkan kita akan melihat sebuah bilangan yang A pangkat N. Nah, pertanyaannya adalah ketika A itu sama dengan 0, ketika A itu N-nya memiliki nilai sama dengan 0, maka dia akan nilai A-nya itu adalah 1. Namun, kalau A-nya itu lebih besar dari 0, maka nilai N-nya itu adalah A N pangkat min 1 dikali A. Nah, terus ini nyangkutnya apa dengan yang conquer? Nah, ini tadi dibagi. Dipilih salah satu. Bagaimana cara memilihnya? Dilihat nilai N-nya. Kalau N-nya lebih besar dari 0, maka nilai A-nya dipangkatkan itu N itu 1. A dipangkatkan N itu 1. Kalau N-nya lebih besar dari 0. Namun, kalau N-nya sama dengan 0. Namun, kalau misalkan N lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu kalau 1 ke atas ya, 1, 2, dan seterusnya. Maka nilai A-nya ketika dipangkatkan N itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini pembagian 2 ini menggunakan algoritma decrease dan conquer. Yang dipilih hanya satu, mana? Sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, dia AN-nya 1. Kalau lebih besar dari 0, arahnya ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini saya ada sebuah contoh. Nah, kira-kira seperti ini ya. Terlihat tidak ya? Saya besarkan lagi nih. Pecah tapi ya. Gambar ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Saya menggambarkan algoritma itu simpel saja ya, nggak perlu ribet. Tapi maksud saya, kawan-kawan mahasiswa itu bisa memahami fungsi dari algoritma ini seperti ini. Oke, mulai dari brute force, ya kan, kemudian divide conquer, kemudian sebelumnya lagi, ya kan, itu memiliki fungsi yang berbeda, termasuk dengan
algoritma ini, ya kan? Setiap algoritma punya fungsi yang berbeda, ditempelkan pada kasus yang berbeda juga, punya ciri khas masing-masing ya. Nah, di sini dicontohkan ada sebuah ada sebuah bilangan, tapi nilainya random ini, oke? Nilainya ngacak, oke? Ada 3, 9, 11 dan seterusnya, oke? Nah, nilai 3 di sini di awal itu bisa kita katakan ini adalah nilai awal. Oke. Kemudian sebentar kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nilai tengahnya adalah 2 3 4 5 2 3 4. Nilai tengahnya di sini ditentukan 15. Oke. Sementara nilai akhirnya adalah 35. Nah, kalau dibagi dua kan sebenarnya di sini ya, dibagi dua antara 15 dan juga 17. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan ketika nilai 17 ini, nilai ini ya, kita misalkan ini sebelum saya beri nilai, misalkan saya kasih variabel namanya X, ini Y ya. Ketika X-nya lebih besar dari Y-nya, oke, atau ketika 17 itu lebih besar dari 15, atau karena 17 itu lebih besar dari 15, ya, maka nilai awalnya akan berubah dari nilai tengahnya ditambah 1, geser ke sebelah maksudnya. 15 ditambah 1 pergeserannya. Jadi yang awalnya ini 3, tengahnya 15, dan akhirnya adalah 35. Oke, karena kondisi ini, karena nilai 17 itu lebih besar dari 15, maka yang digunakan adalah selanjutnya ini. Oke, blok ini. Nah, selanjutnya di sini ditentukan bagaimana cara menentukan nilai awal, tengah, dan akhir selanjutnya, Pak. Nah, cara menentukannya adalah nilai awalnya itu digeser dari nilai tengah yang pertama itu ditambah 1. Jadi 15 ditambah 1 geser. Oke. Nah, pada gambar kedua ini dijelaskan. Ini jadi nilai awal, dia geser, oke, karena ditambah 1. Ini jadi nilai awal, kemudian 23 jadi tengah, dan akhir jadi 35. Oke. Awalnya 17, tengahnya 23, akhirnya 35. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti pada kondisi sebelumnya ini. Karena 17 karena 17 kurang dari 23. 17, oke, kurang dari 23, maka nilai akhirnya adalah tengah dikurangi 1, tengah dikurangi 1, jadi 20. Oke. Ini geser ke sini. Ini awal, akhirnya di bawah didapat kesimpulan awal dan tengah itu jadi 17, akhirnya jadi 20. Oke. Maka pencariannya adalah 17, nilai awal dan tengah. Kemudian pertanyaannya, sebenarnya ini diminta suruh ngapain sih, Pak? Nah, di sini. Pada varian ini adalah mereduksi sebuah faktor konstanta. Oke, sebuah faktor yang memiliki nilai tetap. Oke. Nah, di sini adalah tujuannya untuk mencari, kasusnya adalah mencari binary search. Oke, mencari nilai binary. Oke, contohnya adalah yang ini tadi. Jadi ini teknik yang di Kris dan Conquer ini digunakan untuk mencari nilai binary sebagai konstanta. Oke, konstanta nilai tengah ini maksudnya. Oke. Caranya seperti tadi, ditentukan nilai awal, tengah, akhir, kemudian dipotong-potong lagi. Kalau misalkan nilai tengahnya lebih besar atau nilai sebelah tengahnya ini lebih besar, maka ditambah 1. Kalau misalkan nilai selanjutnya, nilai awalnya itu kurang dari nilai tengahnya, maka bergeser lagi. Kira-kira seperti ini.
Kemudian, nah kalau ini kalau ini mencari bilangan ini apa? GCD itu mencari nilai bilangan prima ini, mencari bilangan prima. Oke. Nah, intinya seperti ini hanya contoh ya. Banyak sekali contoh yang lain. Oke, ini ada banyak sekali contoh kasus yang lain yang menggunakan decrease dan conquer. Nah, nanti saya minta begini, kawan-kawan, saya minta saya berikan sebuah tugas, ya kan, untuk lebih memperdalam dari algoritma ini karena saya ngambilnya ini langsung saya ambil dari buku ya, jadi mungkin biar lebih variasi lagi. Contohnya nanti saya minta tolong kawan-kawan mencari sebuah contoh kasus yang menggunakan algoritma ini. Oke. Kemudian nanti minggu depan tolong di presentasikan ke saya, Pak. Ini ada sebuah kasus begini dengan menggunakan algoritma ini seperti apa. Gitu. Mungkin itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembali dulu ke kelas. Silakan Bima atau Rafiza. Ada pertanyaan? Silakan. Aman. Nanti coba diulik-ulik. Ya, mungkin nanti untuk lebih memperdalam lagi, detail lagi, coba cari sebuah kasus ya. Coba ada banyaklah kasus yang menggunakan algoritma ini. Kemudian saya minta tolong pahami bagaimana di artikel tersebut algoritma ini digunakan, ya, conquer dan decrease seperti itu. Tapi intinya dia adalah mereduksi, mengurangi, kemudian yang tidak hasil pengurangannya itu tidak semuanya digunakan, tapi hanya satu bagian saja, seperti itu. Kalau kasusnya ada banyak lah, kalau kasus mah macam-macam. Gitu. Rafiza, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi paham ya, tugasnya adalah nanti saya nanti ya silakan yang tidak hadir hari ini tonton saja video ini ya kan, tugasnya seperti apa. Jadi tugasnya adalah kawan-kawan saya minta untuk mencari sebuah kasus yang menggunakan algoritma decrease dan conquer ini. Oke. Kemudian dipresentasikan minggu depan. Seperti itu. Oh iya, saya yang tugas sebelumnya sudah dikerjakan belum ya? Mungkin bisa dipresentasikan malam ini kalau ada yang sudah mengerjakan. Belum, Pak. Belum. Rafiza mungkin sudah mengerjakan. Oh, yang membuat mapping itu, membuat alur mapping dengan Google Map. Sudah, Pak. Sudah saya kirim ke email. Oke. Bisa dipresentasikan? Saya bagikan. Gimana, Pak? Rafiza bisa ini nggak, men-share nggak tugasnya? Bagikan layar ini ya, Pak? Iya, atau sudah dikirim ke email saya ya? Sudah, Pak. Coba sebentar ya. Saya buka sebentar ya. Coba sebentar. Atau kita ambil dari sebentar. Rafiz. Oh iya, oke. Coba kita buka. Saya download dulu ya.
Oke, mungkin Rafiza bisa lihat apa yang saya share saja, nanti bisa. Ini saya buka tugasmu. Jadi silakan dipresentasikan ya. Sebentar, saya buka. Ini ya. Benar ya? Ya. Oke. Oke. Kurang besar, saya besarkan lagi. Cukup. Oke, coba segini mungkin ya. Ya. Segini. Oke. Bisa diceritakan seperti apa ini tugasnya? Baik. Jadi ini adalah cara menghitung jarak terdekat menggunakan metode logika greedy dari tujuan saya ini, rumah saya, ke kampus IB Dharma Jaya. Rumahnya yang mana? Yang itu, yang Cantara Shop, Pak, yang di kiri. Oh ini, Santara Shop. Oke. Ya, yang di kiri. Tujuannya ke Ke kampus kampusnya IB yang Dharma Jaya. Yang merah kanan. ini ya. Oke. Ya. Oke. Nah, rute pertama yang diambil pertama itu dari Kantara Shop, rumah saya, ke Samsat. Ke Samsat sini ya. Ya, ke Samsat itu jaraknya 500 meter. Jaraknya 500 ya. Ya, Oke. 500. Kemudian Terus dari Samsat Bandar Lampung ke kantor BPJS Kesehatan. oke, sini titik kedua. Ya, itu 2 kilo. 2 kilo ya. Ya. Oke. Terus dari kantor BPJS ke Robinson Raja Basa. Oke. Ini Itu 3 kilo. 3 kilo ya. Oke. Next. Dari Robinson Raja Basa ke kampus Kampus 4,52 kilometer. 4,52. Ya, jadi rute yang pertama ini jaraknya 4,52. 4,52. Wah, Sebentar, kita tulis ya. ya. Sebentar. Empat koma lima dua kilometer. Ini yang pertama ya. Ya, jalur rute pertama. Oke. Kedua? Terus rute kedua, pertama dari Cantara Shop Antara ke Pempek Dapur Budang. Oke, ini note berikutnya ya, pempek dapur Ya. Budang. Oke. Itu berjarak 1 kilometer. 1. Oke. Next. Terus dari Pempek Dapur Budang ke Museum Lampung. Museum. Oke, ini Iya. Itu 2,50 kilometer. 2,50. Next. 2,5. Ya. Terus dari Museum Lampung ke kampus Dharma Jaya 3,75 kilometer. 3,75. Oke, Ya. and then resultnya berapa? Hasilnya berapa? Iya, itu 3,75. 3,75. Iya. Oke, yang kedua 3,75. 75. Oke. Terus rute yang ketiga. Oke, rute ketiga. Pertama-tama dari Cantara Shop Oke. ke perumahan Taman Palem Permai Perumahan di atas. Di atas, Pak, di samping PLN. Kiri. Nah, itu Oh, yang di tengah. ini. Nah, Ini ya. Oke. ah, Oke, itu dari sini 1,20 kilometer. 1,20. Next. Ya. Terus dari perumahan Taman Palem ke Bundaran Raden Intan.
Bundaran ini, oke. paling atas. Ya, Ya, itu 1,70 kilometer. 70, 2,9 jadi ya. Ya, Oke, terus dari Bundaran Raden Intan ke UPBJJ UT Bandar Lampung. oke, sini bypass. Ya, bypass itu 3 kilometer. Oke, 5. Dari UPBJJ UT ke Universitas Bandar Lampung. Oke, UBL. UBL itu sini dong. Universitas Lampung, Pak, salah. Di sini ya. Iya, iya. Iya, Universitas Lampung. Itu berjarak 4 kilometer. Oke. Dari Universitas Lampung ke SMK 2 Mei. Hmm. SMK 2 Mei 4,70 kilometer. Oke, next. Next ke Kampus Dharma Jaya Ya, 5,5 kilometer. 5,5. Jadi totalnya 5,55 kilometer. 5,5 ya. Ya, 5,55. 5,55. Oke. 3 rute ya? 4, Pak. Oh, 4. Satu lagi. 4. Iya, satu lagi Cantara Shop ke Magnoni Village di bawah. Mbak Uni nih. Ya. Itu 1,75 kilometer. 1,75. Oke. Dari situ ke Finger Dance Floris Oke. 2,60 kilometer. Oke. Dari situ ke Surya Maxim Fotografi Oke, sini. 3,35 kilometer. Oke, next. Dari situ ke kampus IBI Dharma Jaya 4,02 kilometer. 4,02. Hasilnya 4,02. Iya, 4,02 kilometer. 4,02. Oke. Jadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya jarak yang terdekat adalah rute kedua. Tapi Rute. meskipun terdekat, nggak selamanya efisien gitu. Ini kan Oke. cuma untuk menghitung cepat saja, Pak. Iya, ini oke. Iya. Rute kedua tadi ke mana? Rute kedua tadi itu dari Cantara Shop ke Pempek Dapur Budang, terus Oke. ke Museum Lampung, langsung ke kampus. Oh iya. Ya. Berjarak 3,75 kilometer. Oke, 3,75. Oke, kemudian oh ini ya. Oh, ininya ya. Iya, Jaraknya ya. Nah, ya oke sip. Ini yang rute pertama ya. iya. Sama. Ada pecah dia gambarnya, Pak. Iya. Ini rute kedua ya. Iya. Oke. Ini rute ketiga. Ketiga. Oke, sip. Ya, oke. Bagus ini. Jadi apa yang saya maksud bisa diterima ya untuk yang greedy ya kemarin. Oke, sip ini. Oke. Ya, oke. Bagus tugasnya. Itu Oke, Pak. maksudnya seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan apa namanya? Toolsnya Google Map. Oke. Kemudian implementasinya dengan algoritma greedy ya. Nah, itu. Nah, nanti silakan bagi yang kan sudah bisa melihat ya apa yang dikerjakan oleh kawannya. Kemudian nanti yang belum mengerjakan ya silakan ini. Nah, Baik, tugas Pak. berikutnya adalah kawan-kawan tadi mencari sebuah contoh kasus yang menggunakan algoritma decrease and conquer. Oke. Sama nanti kita presentasikan seperti apa. Baik, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Tidak, Cukup? Pak. Cukup. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini kawan-kawan. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya share ini
bisa memberikan keberkahan, bisa bermakna, dan bisa terus didalami ya kan. Nanti suatu saat kawan-kawan akan ketemu impact-nya lah. Nah, mungkin saat ini belum terlihat ini buat apa sih algoritma ini sebenarnya ya. Gitu. Tapi nanti kalau ada suatu saat nanti algoritma ini pasti digunakan. Mungkin pada saat menyusun skripsi atau apa gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Saya Pak. akhiri. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.